Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Ani Mulyani di acara podcastnya YapKesbi. Nah teman-teman, Ani tidak sendiri nih. Tentunya Ani akan ditemani oleh ibu yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar cantik, tapi panutan kita semua. Tapi kalian pasti penasaran sekali kita akan membahas apa, topik apa. Aku akan spill sedikit, saya halo aja ya ke ibunya. Halo ibu. Halo. Apa kabar ibu? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Nah teman-teman, kalian penasaran gak sih ini siapa gitu? Ibu boleh dong perkenalan sedikit untuk teman-teman semuanya. Penasaran? Nama saya Mulada ya. Iya, Kenalan betul. dulu sedikit ya. Iya. Nama saya Putri. Kalau untuk di Poltekkes saat ini saya ada di bagian administrasi umum. Tapi untuk pada saat jadi panitia penerimaan mahasiswa baru, saat ini saya menjadi ketua SPMB untuk tahun akademik 2024-2025. Masya Allah. Jadi tepat sekali ya ibu untuk pembahasan kali ini. Sip, sesuai dengan temanya. Nah teman-teman, kita kehadiran Ibu Putri yang alhamdulillahnya beliau ini ketua SPMB di Poltekkes YapKesbi. Jadi kalian yang bingung mau daftar ke siapa ya, boleh langsung ke Ibu ketuanya ya. Dengan senang hati. Oke. Nih Ibu berhubung mungkin udah kenal dan sering bersiluran YapKesbi itu YapKesbi kan. Nah pengen tahu sih Ibu alamatnya di mana gitu mereka. Untuk alamat sebenarnya sih kalau untuk saat ini alamat bisa di-search di Maps ya. Sih Ibu. Bisa nanti Google Maps, pasti nanti ketemu jalannya. Cuman kalau untuk alamatnya kita ada di Jalan Ciaul Pasir nomor 12A Cikole, Kota Sukabumi. Wah. Gampang kok nanti di-search di Google Maps juga pasti ketemu. Iya, jadi nggak akan nyasar ya Bu. Betul. Apalagi kalau misalnya yang dari luar kota mungkin takut di Sukabumi sebelah mana. Nah, ternyata YapKesbi ini di Jalan Ciaul Pasir nomor 12A ya teman-teman. Jadi nggak usah takut nyasar atau gimana. Ternyata sekarang tuh dengan website ya Bu lebih gampang gitu. Nah, Ibu selain alamat, pasti mereka pengen tahu sedikitnya profil tentang YapKesbi. Boleh Ibu sedikit jelaskan mungkin? Nah, kalau misalkan panjang mungkin perjalanannya sangat panjang sekali ya Bu. Ya, saya juga Jadi secara singkat aja Bu. Oke, saat ini Poltekkes YapKesbi sudah membuka beberapa jurusan. Ya, kalau memang sebelumnya kita jurusannya perawat, bidan, catering, tapi saat ini Poltekkes YapKesbi sudah membuka beberapa jurusan. Yang pertama ada D3 keperawatan, D3 kebidanan, dan yang terbarunya yaitu D3 farmasi, D4 kebidanan, profesi kebidanan, dan ada pendidikan profesi nurse untuk perawat. Masya Allah, berarti yang udah lulus tahun ini misalkan di D3 perawat pengen lanjut ke nurse juga udah bisa ya Bu? Boleh dengan senang hati. Bidan mau alih jenjang langsung D4 kebidanan mangga. Iya. Kita langsung Jadi nggak harus keluar kota lagi ya Bu? Di YapKesbi aja. di YapKesbi aja, di Sukabumi aja yang betul. Oke nih Ibu. Karena seperti yang Ibu tadi bilang bahwa YapKesbi ini tentunya dari tahun ke tahun ada kemajuan dan jurusannya juga makin bertambah. Adakah kriteria khusus untuk calon mahasiswa untuk menjadi bagian YapKesbi ini Ibu? Oke, sebenarnya kalau kriteria khusus memang tidak ada yang lebih spesifik ya. Kalau misalkan untuk penerimaan D3, kita misalkan dari SMA, SMA kita boleh semua jurusan masuk daftar. Tidak ada diskriminasi. Misalnya, aduh saya mau masuk bidan tapi saya maaf nih dari bahasa. Boleh, nggak apa-apa. Kita boleh dari IPA, IPS, bahasa, akuntansi, ataupun jurusan yang lainnya boleh coba daftar ke YapKesbi untuk yang program D3. Tapi kalau untuk yang program D4 kita ada yang alih jenjang. Dari D3 bisa langsung ke D4. Dan dari SMA pun bisa dari D4 tapi masuknya tidak untuk alih jenjang. Masya Allah. Jadi jangan insecure duluan ya Bu, intinya. Aduh saya dari IPA nih, bisa nggak ya masuk perawat? Aduh saya dari bahasa, bisa nggak sih saya jadi bidan? Boleh, sebenarnya tidak ada diskriminasi, semua boleh daftar ke YapKesbi. Masya Allah. Jadi jangan takut, intinya jangan takut ya Bu, jangan takut untuk memulai, apalagi udah insecure takut gak lolos atau gak masuk ya Bu. Iya betul. Ikut aja dulu ya, daftar dulu aja. Daftar aja dulu. Oke, Masya Allah pembahasan kita baru beberapa tapi udah sangat membara sekali ya Bu. Seru ya? Seru, Masya Allah. Nah, untuk kalau kriteria mungkin sudah dibahas Ibu, bagaimana
Gimana? Apakah kalau misalkan ingin daftar masih sama dengan tahun sebelumnya atau ada perubahan Ibu? Kalau pendaftaran kita masih sama ya, kita boleh pendaftaran via online ataupun mau langsung ke kampus, datang langsung ke kampus boleh. Kalau misalkan online nanti bisa hubungi kontak person yang terdaftar di brosur ada, ataupun bisa hubungi nomor saya. Ya, nanti aku cantumin ya Bu. Oke, boleh, nanti di bawahnya ada nomor saya. Boleh. Makin rame yang mau ya. Iya, siapa? Nanti bisa hubungin saya by WA, nanti akan saya petunjukin daftarnya kemana. Kalau misalkan mau online boleh, nanti saya kasih linknya. Tapi kalau mau datang langsung juga boleh. Nanti kita terima di CS dengan prosedur ngisi dulu formulir pendaftaran, ada beberapa tes yang harus diselesaikan. Ya, Masya Allah. Yang aku lihat juga Ibu alhamdulillah udah banyak yang daftar ya Bu mahasiswa, Masya Allah banyak sekali itu juga dari luar kota ya Bu, jauh-jauh. Alhamdulillah. Jadi jangan diam aja di kandang ya Bu, ayolah merantau. Oke. Nah teman-teman, untuk pendaftaran kriteria ternyata tidak melulu harus sejurusan ya Bu. Kalian juga boleh jujur, apalagi misalkan udah gak nyaman dengan jurusan tersebut misalkan di SMA-nya ya Bu. Oke. Kemudian Ibu pasti calon-calon yang nanti mau ke YAKSB pasti ingin tahu nih fasilitas yang nanti akan didapatkan itu seperti apa aja. Kalau untuk fasilitas kampus memang kita sudah tertuang dalam brosur, nanti bisa dibaca di brosurnya. Tapi untuk fasilitas yang tersedia di kampus kita menyediakan asrama, tapi untuk saat ini asrama memang untuk mahasiswa perempuan aja. Perempuan aja ya. Perempuan aja, untuk laki-laki memang belum tersedia. Gitu. Untuk fasilitas itu untuk tempat tinggal mahasiswa ya. Kalau untuk kampus tersendiri kita memang punya gedung tersendiri, tidak ngontrak ke tempat lain. Jadi enak kita untuk proses perkuliahan tidak akan berpindah-pindah, tetap di lingkungan kampus di sini kan. Jadi enak ya Bu, terpantau sih anak mahasiswanya juga, biar enggak kemana-mana dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu untuk fasilitas. Terus untuk gedung kita memang punya tersendiri, kita punya aula kampus tersendiri. Jadi kalau ada acara apa-apa kita bisa menggunakan aula tersendiri tanpa harus sewa keluar. Ya, Masya Allah, enak sekali ya teman-teman. Jadi gak harus mikirin gedungnya di mana. Ternyata YAKSB ini udah mempunyai gedung tersendiri, kemudian ada asrama. Jadi jangan takut, aku nanti tinggalnya di mana, apalagi jauh dari orang tua, pasti Bu. Betul, namanya mahasiswa baru pasti yang dipikirkan ada tempat tinggal saya di mana. Betul, baru datang ke tempat orang. Pasti seperti itu. Makanya kita sediakan asrama, tapi saat ini hanya untuk mahasiswa yang perempuan saja. Tapi kalau laki-laki masih aman ya Bu. Kalau perempuan kayaknya harus berhati-hati gitu. Apalagi kan anak perempuan itu Masya Allah ya Bu. Betul, makanya sudah enak di sini. Iya, sudah di YAKSB aja. Nah, untuk fasilitas mungkin kita sudah bahas, kriterianya juga sudah bahas. Ternyata nggak akan mempersulit kalian ya Bu. Untuk selanjutnya yang ingin aku tanyakan dan teman-teman ingin tahu, ada program beasiswa untuk misalnya ibu yang akademik atau yang terbilang mohon maaf kayak membutuhkan uang tapi tidak bisa masuk. Oke. Ngerti. Mana pertanyaannya? Iya. Insya Allah ngerti. Sebenarnya kalau untuk saat ini sedang dibuka itu untuk pendaftaran gelombang 1. Ya, untuk beasiswa sudah ditutup pada saat kemarin. Iya betul, sudah ditutup pada saat kemarin bulan Februari. Ya, untuk beasiswa kita memang menyediakan beasiswa prestasi, hafiz, yatim, seperti itu memang ada. Cuman untuk saat ini sudah dibuka gelombang 1. Gitu. Tapi jangan takut. Jangan takut. Aduh, beasiswa udah tutup jadi nggak jadi daftar. Jadi lagi down lagi udah down lagi. Oh, jangan tenang ya, KSB masih tersedia beasiswa dari kampus tersendiri. Iya. Jadi jangan takut kalau misalkan sekarang mau daftar gelombang 1 masih kita terima, masih kita buka dengan senang hati. Dan beasiswa kampus pun saat ini masih dibuka sampai dengan akhir bulan ini. Ya, makanya siapa yang mau daftar minta tolong dipercepat karena kebetulan untuk kuotanya kita terbatas. Ditakutkan sudah ada beberapa yang daftar dan sudah ada beberapa yang dinyatakan lulus. Ditakutkan pada saat akhir bulan ini, lewat dari bulan ini kuotanya tertutup, kuotanya harus habis. Jadi kan kebanyakan ya. Betul. Karena yang YAKSB ini banyak sekali Bu. Banyak, alhamdulillah kemarin kami untuk 1 hari bisa tes kesehatan sampai kami akhirnya itu kita sampai 25 orang gitu. Belum untuk hari
besok selanjutnya dan akan ada jadwal selanjutnya untuk program tes kesehatan. Jadi udah gak ada alasan lagi sih kalian bingung mau ke kampus kemana, udah di FSB aja. Kayak kalau misalnya masalah keuangan, alhamdulillah FSB ini punya program beasiswa tersendiri ya Ibu. Nah mungkin ini sih Bu yang terakhir dan teman-teman yang ingin memastikan biar kita tuh udah yakin ya masuk FSB. Kenapa kita harus memilih FSB daripada kampus lain atau perguruan lain Ibu? Sebenarnya FSB tersendiri itu punya keunggulan tersendiri gitu ya. Kita memang kalau untuk salah satunya kita tenaga pengajarnya banyak, tidak hanya yang lokal, kita juga daftar tenaga pengajarnya banyak, ada yang dari IB, ada yang dari luar kota, ada yang dari provinsi itu seperti itu. Terus untuk lahan prakteknya tidak hanya di tempat ini aja gitu. Kita banyak lahan prakteknya, kita kadang ada yang ke rumah sakit daerah Bandung, ada yang ke Cianjur, kita banyak lahan prakteknya. Jadi menyesuaikan untuk tempatnya tergantung kebutuhan dari mahasiswa. Jadi kita prakteknya nggak hanya di situ-situ. Jadi nggak bikin kitanya juga bosan. Kita jenuh hanya praktek. Semester ini praktek di sini, semester ini praktek di sini. Enggak, kita praktek, kita beda-beda tempat sesuai dengan kebutuhan. Jadi semakin ilmu yang kita dapatkan banyak gitu ya, pengalaman yang kita dapatkan juga makin banyak ya Ibu. Dan mungkin tadi pertanyaan ini, tapi aku ingin tanya satu lagi nih, pasti yang kan kalau misalkan udah lulus, apakah yang sudah lulus ini yang mahasiswanya udah kerja di mana aja sih Ibu? Untuk masa tunggu lulusan yang alhamdulillah sih sejauh ini memang sama FSB tidak disalurkan langsung tempat di sini, memang tidak. Tapi alhamdulillah selama ini untuk masa tunggu lulusan kita tidak lama, tidak sampai 5 bulan, itu tidak 3 bulan mereka sudah dapat pekerjaan. Iya betul, untuk masa tunggu lulusan, ada yang kerja di luar negeri Ibu? Betul, ada dong. Iya, untuk mahasiswa perawat itu terakhir ada yang kerja di luar negeri, di Jepang, boleh nanti dicek IG-nya, ada beliau atas nama saya juga lupa sih atas nama ini. Bisa kerja, nambah pengalaman, ke luar negeri juga ya Bu. Masya Allah enak sekali ya Ibu. Jadi udah jangan pusing lagi, ayo tentukan pilihan kalian di FSB ya Bu. Iya, dengan biaya terjangkau, murah, cepat, nyaman. Insya Allah belajarnya enak, ada tempatnya juga, gak harus pusing-pusing lagi ya Bu. Oke. Mungkin hanya itu Ibu, dan pertanyaan ini mungkin akan terjawab dan teman-teman mengucapkan terima kasih sekali dengan adanya Ibu SPMB ini gitu. Boleh satu terakhir? Boleh Ibu. Nanti kalau misalkan di podcast ini nanti kan bisa dicantumkan nomor saya. Jadi untuk mahasiswa atau calon mahasiswa yang mendaftar bisa hubungi kontak person yang terdaftar di brosur. Ya. Brosurnya bisa dicek di IG, di FB kampus sudah ada. Tapi kalau misalkan memang belum cek IG, nanti bisa dicantumkan nomor saya, bisa hubungi nomor saya sebagai kontak person. Nanti kita cantumin nomor Ibu ya. Iya, sebagai penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2425. Nanti akan saya jelaskan prosedur pendaftarannya sampai nanti dinyatakan lulus. Jangan jauh-jauh, dia FSB aja. Nah teman-teman, jadi kalian jangan takut. Ayo tentukan pilihan kalian, jangan sampai kesini enggak, ke kampus ini enggak, kesini enggak. Jadi ujung-ujungnya malah mentok ya Bu. Oke, Ibu saya ucapkan terima kasih sudah mau datang di Poltekkes FSB atau Podcast. Semoga Ibu nanti bisa berbincang-bincang lagi. Ya, siapa tahu nanti diundang lagi. Alhamdulillah, amin ya Bu. Oke, terima kasih. Aku ucapkan terima kasih Ibu dan teman-teman. Aku Ani pamit undur diri sebagai host, dan Ibu mungkin ya pamit juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya.